Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Arafah, Hayatun Nafizah, Tri Melinda Sari, Berliana Novalia Malik, dan Satriadi. Di sini kami akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Pandangan Teoritis dalam Konseling serta contoh aplikasinya, Psikologi Islam, Psikologi Positif, dan Pendekatan Eklektik. Yang pertama, konseling dalam pandangan psikologi Islam. Konseling dalam agama Islam adalah salah satu dari berbagai tugas manusia dalam membina dan membentuk manusia yang ideal. Konseling merupakan amanat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua rasul dan nabinya. Dengan adanya amanat konseling inilah, maka mereka menjadi demikian berharga dan bermanfaat bagi manusia, baik dalam urusan agama, dunia, pemenuhan kebutuhan, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Praktik konseling dalam Islam bukanlah hal yang baru, karena ia telah ada bersamaan dengan diturunkannya ajaran Islam kepada Rasulullah SAW. Saat itu, konseling merupakan bentuk cara dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Praktik Nabi dalam menyelesaikan berbagai macam problem yang dihadapi oleh para sahabat dapat dicatat sebagai suatu interaksi yang berlangsung antara konselor dan konseli. Di samping itu, ada beberapa kelebihan dan kelemahan dalam konseling Islam. Antara lain, yang pertama kelebihan, membantu individu untuk mengetahui, mengenal, dan memahami keadaan dirinya sesuai dengan hakikatnya, dalam artian mengingat kembali akan fitrahnya. Selanjutnya, membantu individu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya, baik dan buruknya, kekuatan dan kelemahannya, sebagai sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Namun manusia hendaknya menyadari bahwa diperlukan ikhtiar sehingga dirinya mampu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kelemahan. Pendekatan ini hanya dapat diberikan pada konseli yang beragama Islam. Konseling Islami belum bisa diterapkan secara menyeluruh karena sikap fanatik terhadap konseling barat yang masih ada. Yang kedua, konseling dalam pandangan psikologi positif. Psikologi positif adalah cabang ilmu baru psikologi yang makin berkembang di mana menurut pandangannya hidup itu harus memiliki suatu kebermaknaan. Aliran ini lahir dari ketidakpuasan terhadap kajian utama psikologi yang tenggelam dalam kenegatifan. Aliran ini memandang bahwa tidak seharusnya konsep dalam psikologi hanya sekedar mengembalikan berbagai keadaan negatif menjadi normal atau kembali pada titik nol. Dalam hidup manusia juga harus dapat menikmati dan merasakan prestasi, kesuksesan, dan kebahagiaan demi mencapai suatu kondisi positif. Psikologi positif fokus pada upaya mengembangkan, menciptakan, dan menemukan suatu situasi yang positif ke arah lingkungan yang dapat menciptakan kekuatan bagi individu itu sendiri. Adapun kelebihan dan kelemahan pada psikologi positif antara lain, yang pertama, kelebihan. Peranan psikologi positif sangat mendukung bagi kehidupan sehari-hari setiap individu yang berharap memiliki kualitas hidup yang sehat dan matang. Psikologi positif diperlukan dalam memotivasi diri dan menghadapi berbagai stresor kehidupan, tentunya tidak harus menggunakan ketika individu telah mengalami musibah ataupun stres. Yang kedua, kelemahan. Menurut Lazarus mengatakan bahwa emosi positif biasanya diabaikan. Kemungkinan besar hal ini karena emosi negatif jauh lebih tampak dan memiliki pengaruh yang kuat pada adaptasi dan rasa nyaman yang subjektif dibandingkan melakukan emosi positif. Contohnya saat kita marah, maka ada rasa nyaman yang terlampiaskan, rasa superior, dan sebagainya. Maka dari itu, terdapat suatu penelitian mengatakan bahwa marah adalah emosi yang dipelajari, sehingga cenderung untuk mengulang hal yang dirasa nyaman. Yang ketiga, konseling dalam pendekatan eklentik. Konseling eklentik adalah usaha menciptakan suatu sistematika dalam memberikan layanan konseling, menghindari dogmatis dan kaku dengan berpegang pada satu kerangka teoritis dan pendekatan praktis. Konseling eklentik menunjukkan pada suatu sistematika dalam konseling yang berpegang pada pandangan teoritis dan pendekatan, yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil atau dipilih dari berbagai konsepsi serta pendekatan. Menurut Latipun, pendekatan konseling eklentik adalah suatu pendekatan yang berusaha menyelidiki berbagai sistem, metode, dan teori dengan tujuan untuk
situasi konseling. Kelebihan dan kelemahan pendekatan eklektik antara lain. Kelebihan. Dalam keadaan tertentu, kalau klien putus asa, rendah diri, takut, cemas, dan sebagainya, peranan konselor memegang peranan penting untuk memulai klien yang tidak memiliki kemampuan untuk memulai wawancara konseling. Konselor dapat memberikan bantuan untuk menggiring pada pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkapkan. Masalah-masalah klien yang sudah jelas memiliki data, fakta, atau informasi lebih lanjut bisa diambil dari langkah-langkah tertentu oleh konselor dalam memecahkan masalah-masalah klien. Kelemahan. Permasalahan yang dihadapi klien bervariasi dalam emosi, sehingga kadang-kadang konselor mengabaikan segi-segi yang penting dalam proses konseling. Dianggap oleh klien sebagai perampasan tanggung jawab. Belum terdapat data-data, fakta, dan informasi yang cukup, sehingga pemecahan masalah dengan teknik ini pada akhirnya akan kabur. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Dari yang diketahui pada jurnal sebelumnya tentang implementasi psikologi positif dalam pengembangan kepribadian mahasiswa terkait materi kami pada pandangan konseling dalam psikologi positif. Di sana dikatakan bahwa sangat penting untuk para mahasiswa untuk dapat membentuk kepribadiannya dengan mengembangkan sisi positif yang ada pada dirinya, dengan mengembangkan emosi, dan dengan bersosial bersama orang lain, mampu berpikir positif, dapat mengatasi masalah yang terjadi pada dirinya. Kemudian, belajar dari kesalahan adalah sebuah pelajaran yang berharga bagi dirinya, agar tidak terulang lagi di masa depan. Setelah selesai pada penelitian sebelumnya, maka berlanjut pada jurnal setelahnya, yaitu implementasi teknik konseling eklektik perilaku attending untuk mengubah kebiasaan merokok pada pelajar SMP. Dengan materi kami yang terkait pendekatan eklektik. Setelah melakukan pendekatan pada diri, maka pelajar diharuskan untuk melakukan teknik pendekatan eklektik. Kenapa? Karena agar nantinya pelajar tidak mengulangi kesalahan yang sama pada kebiasaan sebelumnya. Contohnya seperti merokok. Yang sudah kita ketahui bahwa merokok itu dapat membahayakan diri sendiri, bahkan dapat membunuh diri sendiri. Disinilah peran penting pendekatan eklektik untuk para pelajar, membimbing mereka agar jerak dengan apa yang mereka lakukan dan hanya melakukan hal-hal yang berbau positif yang kelak akan membawa kebahagiaan di masa depan. Contoh konseling dalam psikologi Islam. Dalam psikologi Islam ialah salah satu dari berbagai ilmu pengobatan Islam yang efektif dalam membina sesama manusia dan membentuk manusia yang ideal. Konseling merupakan amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua rasul dan nabinya. Dengan adanya amanat konseling inilah, maka mereka menjadi demikian berharga dan bermanfaat bagi manusia, baik dalam urusan agama, dunia, pemenuhan kebutuhan, pemecahan masalah, dan lainnya. Misalnya, dapat membina manusia pada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui berbagai pengobatan, penyuluhan Islam lewat proses ruqyah syariah. Contoh konseling dalam psikologi positif. Dalam psikologi positif, fokusnya bukan pada diagnosis seseorang, misalnya klien yang memiliki gejala depresi, tidak dipandang semata-mata sebagai penderita depresi. Psikologi positif mengarahkan klien untuk merasakan kebahagiaan dalam proses melawan depresi, proses penyembuhan dalam menghadapi masa depan, dan belajar untuk meringankan gejala-gejala depresi itu sendiri. Psikoterapi positif dapat dilakukan dengan cara membangun emosi positif,
penguatan karakter, dan sense of meaning. Dan berikut beberapa latihan yang dapat dilakukan yaitu gratitude based. Misalnya dengan cara menulis surat pada seseorang menyatakan bahwa kamu bersyukur akan keberadaan mereka dalam hidupmu. 3 God thanks. Tiap malam, cobalah untuk menuliskan 3 hal baik yang terjadi dan pikirkan lebih dalam mengapa 3 hal itu terjadi. Using your signature strength. Identifikasi 5 kekuatan yang menonjol. Kemudian, gunakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh konseling dalam pendekatan eklektik. Bimbingan konseling untuk mengurangi rokok siswa di sekolah dan di lingkungan sekolahnya agar tidak mengulangi karena akibat dari merokok sangatlah berbahaya. Kesimpulan. Ada banyak pandangan dan teori bimbingan konseling seperti psikologi Islam, psikologi positif, dan pendekatan eklektik, bahkan contohnya. 1. Konseling dalam pandangan psikologi Islam saat ini, konseling merupakan bentuk cara dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, praktik Nabi dalam menyelesaikan berbagai macam problem yang dihadapi oleh para sahabat. Dapat dicatat sebagai suatu interaksi yang berlangsung antara konselor dengan konseling, contohnya ruqyah. 2. Konseling dalam pandangan psikologi positif. Cabang ilmu baru psikologi yang makin berkembang di mana menurut pandangan hidup itu harus memiliki suatu kebermaknaan. Contoh klien yang memiliki masalah gejala depresi tidak dipandang semata-mata sebagai penderita depresi. Psikologi positif mengarahkan klien untuk merasakan kebahagiaan dalam proses melawan depresi, proses menyembuhkan dan menghadapi masa depan, dan belajar untuk meringankan gejala-gejala depresi itu sendiri. 3. Konseling dalam pandangan pendekatan eklektik. Usaha menciptakan suatu sistematika dalam memberikan layanan konseling, menghindari dogmatis dan kaku dengan berpegang pada suatu kerangka teoritis dan pendekatan praktis. Contohnya bimbingan konseling untuk mengurangi rokok siswa dan lingkungan sekolah. Demikian presentasi kami. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.